Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang Timnas Futsal Indonesia yang menerima tantangan tim besar dunia yakni Spanyol dan Brasil dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia Futsal 2028. Mohon tuliskan doa terbaik kalian untuk Timnas Futsal Indonesia agar bisa terbang tinggi mengukir prestasi. Oke, halo semuanya. Coba deh, bayangin ada sebuah tim yang mungkin kita anggap, ya kuda hitam, tiba-tiba dapat telepon dari dua legenda terbesar di dunianya. Dan ini bukan telepon buat basa-basi, tapi buat sebuah tantangan. Nah, itulah yang terjadi sama Futsal Indonesia, dan ini dia ceritanya. Angka ini, 2026. Ini bakal jadi tahun yang menguji segalanya buat futsal kita. Ini bukan soal turnamen yang udah dijadwalin loh, tapi soal sebuah panggilan yang datang tiba-tiba dan langsung mengubah peta kekuatan olahraga nasional kita. Pertanyaan ini bukan main-main loh. Coba posisikan diri Anda sebagai pemain Timnas Futsal Indonesia. Panggilan itu beneran datang. Dan jawaban mereka itu bukan cuma nentuin nasib satu pertandingan, tapi juga masa depan satu generasi futsal di negara ini. Dan semuanya berawal dari sini. Dari sebuah undangan yang, jujur aja, mengejutkan banyak orang. Berita ini bukan sekedar kabar baik, ini tuh kayak gempa kecil yang getarannya langsung terasa di seluruh negeri. Bikin antusiasme orang-orang meledak. Jadi apa sih yang terjadi? Gini, tiba-tiba aja ada dua undangan datang ke Federasi Futsal Indonesia. Satu dari Spanyol, satu lagi dari Brasil. Ini bukan ajakan uji coba biasa ya. Ini ibaratnya para raja yang menantang seorang pangeran yang lagi naik daun buat ngebuktiin dia layak atau enggak. Sebuah pengakuan yang luar biasa kan? Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada Indonesia, kekuatan baru, harapan dari Asia Tenggara. Di sisi lain, Spanyol dan Brasil. Mereka ini bangsawan futsal, kolektor gelar juara dunia. Jadi ini bukan sekedar pertandingan. Ini benar-benar cerita klasik David lawan bukan satu, tapi dua Goliat sekaligus. Nah, pertanyaannya sekarang gimana ceritanya si David ini bisa sampai dilirik sama para Goliath? Undangan ini tuh bukan hadiah cuma-cuma. Ini adalah buah dari kebangkitan Garuda yang udah dibangun bertahun-tahun. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi, undangan ini bukan kebetulan sama sekali. Akarnya itu dari pembinaan federasi yang serius dan dedikasi para pemain muda. Batangnya itu kerja keras dan buahnya ya performa yang konsisten di level Asia. Dunia jadi nggak bisa lagi cuek sama pohon yang tumbuh subur ini. Dan inilah identitas mereka yang bikin dunia melirik. Bukan cuma soal semangat juang, tapi juga ada cetak biru permainan yang jelas, pertahanan yang disiplinnya kayak perisai, terus diimbangi sama serangan balik secepat kilat, dan kreativitas yang, nggak ketebak. Sebuah kombinasi yang mematikan. Oke, sekarang ayo kita kenalan lebih dekat sama dua raksasa yang udah nungguin Garuda. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Apa yang bikin Spanyol dan Brasil begitu ditakuti di panggung futsal dunia? Pertama, Spanyol. Anggap aja mereka ini kayak para grandmaster catur tapi di lapangan futsal. Setiap operan, setiap gerakan, semuanya itu bagian dari strategi besar yang presisi banget. Lawan mereka itu rasanya kayak mencoba mecahin teka-teki yang gerak dengan kecepatan super tinggi. Terus, ada Brasil. Kalau Spanyol itu grandmaster catur, nah Brasil ini seniman jazznya. Permainan mereka itu nggak terduga, penuh improvisasi dan ngalir aja gitu dengan ritme samba. Mereka nggak ngikutin buku aturan, mereka justru nulis aturannya sendiri pas lagi main. Lawan mereka itu bener-bener ujian buat imajinasi. Jadi, kebayang kan gimana jadinya? Kreativitas Indonesia bakal diadu sama taktik presisi Spanyol dan improvisasi liarnya Brasil. Tiga filosofi yang beda banget bakal ketemu di satu lapangan. Pertanyaannya, gaya mana yang bakal menang? Wah, ini bakal jadi tontonan yang luar biasa banget. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita pahami. Buat Indonesia, pertandingan ini tuh lebih dari sekedar permainan. Soal menang atau kalah di papan skor, itu bukan tujuan utamanya. Ada hadiah lain yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan di sini. Pertandingan ini ibarat cermin raksasa. Ini kesempatan langka banget buat para pemain kita ngukur diri mereka sendiri, langsung di hadapan standar tertinggi dunia. Mereka bisa ngerasain tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan ngelihat langsung, udah sejauh mana sih mereka melangkah? Dan kutipan dari sang pelatih ini benar-benar merangkum semuanya. Kemenangan yang sebenarnya itu bukan angka di papan skor, tapi fondasi buat masa depan, yaitu mental juara dan kepercayaan diri buat bersaing sama siapapun. Nah, itulah hadiah yang sesungguhnya.
Dan pada akhirnya, apapun nanti hasilnya, sebuah babak baru udah dimulai. Dampak dari momen bersejarah ini bakal terasa jauh di luar lapangan, bahkan menyentuh jutaan orang. Coba deh kita lihat efek berantainya. Antusiasme publik meledak. Media internasional nggak lagi cuma ngomongin Brazil atau Spanyol, tapi mulai ngebahas kebangkitan futsal Asia Tenggara. Dan yang paling penting, di lapangan-lapangan kecil di seluruh Indonesia, anak-anak sekarang punya bukti nyata bahwa mimpi mereka jadi pemain kelas dunia itu mungkin. Jadi kita balik lagi ke angka tadi, 2026. Sekarang kita tahu kenapa tahun ini begitu penting. Ini bakal selamanya diingat. Bukan cuma sebagai tahun tantangan, tapi sebagai tahun di mana olahraga Indonesia membuktikan bahwa kita pantas ada di panggung dunia. Karena pada akhirnya, pas peluit ditiup, yang bertanding di lapangan itu bukan cuma 2 tim. Yang bertanding adalah semangat, kerja keras, dan harapan jutaan rakyat Indonesia yang disatukan oleh lambang Garuda di dada. Sebuah momen yang bakal mendefinisikan sebuah generasi.